Nestlist YouTube channel. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Indah Mursida Barina. Pada pagi hari ini, aku akan bawain materi ILM yang membahas mengenai the mind-body connection. Nah, sebelumnya, ada nggak sih di sini yang pernah ngerasain capek, padahal nggak ngapa-ngapain? Mungkin bisa dijawab di komen ya. Nah, ini merupakan salah satu fenomena the mind-body connection. Mungkin saat itu badan kita lagi nggak ngapa-ngapain. Coba kita ingat lagi apa yang kita rasain atau yang kita pikirkan pada lagi capek, padahal nggak ngapa-ngapain itu, gitu. Nah, sebenarnya apa sih the mind-body connection ini? Kenapa kita bisa capek padahal nggak ngapa-ngapain? Nah, jadi the mind-body connection ini mempunyai makna bahwa pikiran dan tubuh kita itu saling terhubung untuk saling mempengaruhi. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, percaya, dan sikap kita terhadap suatu hal itu dapat mempengaruhi kondisi biologis atau kondisi tubuh kita. Begitu juga sebaliknya, bukan hanya pikiran yang dapat mempengaruhi tubuh, tetapi apa yang kita makan, apa yang olahraga kita, atau pola tidur kita, bahkan postur tubuh kita itu dapat mempengaruhi kondisi pikiran kita. Nah, terdapat sebuah eksperimen penyembuhan luka di mana 11 mahasiswa mengikuti eksperimen ini nih. Nah, luka pertama itu dibuat pada saat liburan musim panas, dan luka kedua itu dibuat pada saat masa ujian. Dari eksperimen ini, mahasiswa yang sedang ujian itu menyembuhkan luka lebih lama 3 hari daripada saat mahasiswa yang sedang liburan. Dan dari 11 mahasiswa tersebut, tidak ada satupun yang mengalami penyembuhan luka lebih cepat saat liburan. Dan dengan ini dapat dibuktikan bahwa stres saat ujian itu dapat mempengaruhi penyembuhan luka secara signifikan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita stres? Kenapa saat ujian itu bisa lebih lama nih penyembuhan lukanya gitu? Nah, sebenarnya saat kita stres itu yang terjadi itu, tubuh kita itu menghasilkan hormon kortisol atau hormon stres. Jadi hormon kortisol ini akan selalu muncul saat kita stres gitu. Nah, menghasilkan hormon kortisol ini menggunakan energi tubuh kita, sehingga tubuh kita itu memfokuskan energi untuk menghasilkan hormon kortisol ini gitu. Jadi akhirnya tubuh kita bagian lain seperti sistem imun itu kekurangan energi untuk bekerja. Nah, jadi energinya itu fokus ke pembuatan hormon kortisol sehingga tubuh-tubuh lain itu kekurangan energinya, porsi-porsinya gitu. Nah, alhasil tubuh kita menjadi lebih mudah sakit. Nah, stres berkelanjutan ini juga dapat berpengaruh sampai ke kromosom yang ada di DNA gitu. Sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih cepat mengalami penuaan. Otomatis kalau kita mengalami penuaan akan berdampak resiko ke berbagai macam penyakit nih, seperti penyakit jantung, kanker, atau anemia gitu. Nah, kita perlu sadari ciri-ciri fenomena the mind body connection ini nih. Mungkin kita sering ngalamin nih, tiba-tiba kita ngerasa capek, atau susah makan, atau kebanyakan makan, atau bahkan susah tidur gitu. Nah, dan juga parahnya lagi kita bisa sakit tanpa sebab gitu. Nah, mungkin masalahnya itu bukan hanya di tubuh kita, tetapi juga ada di pikiran kita gitu. Nah, selain itu, bukan hanya pikiran yang dapat mempengaruhi tubuh kita, tetapi tubuh kita itu dapat mempengaruhi pikiran kita. Jadi, exercise itu bisa meningkatkan energi level kita. Kok bisa ya? Padahal kan kalau kita olahraga itu kita capek ya. Nah, jadi saat olahraga itu, tubuh kita memproduksi lebih banyak mitokondria, di mana mitokondria ini merupakan penghasil energi di dalam sel. Jadi otomatis dengan mempunyai lebih banyak mitokondria di saat kita olahraga itu, kita dapat meningkatkan energi tubuh kita. Nah, memahami the mind body connection ini perlu banget ya buat kita. Dengan memahami ini, kita dapat menjaga keseimbangan aspek-aspek kehidupan. Jadi kita tahu bahwa pikiran itu dapat mempengaruhi badan kita atau tubuh kita, dan juga sebaliknya. Jadi kita bisa menjaga tubuh kita dan juga pikiran kita supaya mereka tetap baik nih hubungannya gitu. Nah, dengan kita mengetahui
kalau pikiran dan tubuh kita itu saling terhubung, jadi kita bisa menjaga kesehatan nih. Kalau pikiran kita sedang stres atau sedang banyak pikiran, kita bisa sadar kalau hal itu dapat membuat tubuh kita kehilangan energinya gitu. Jadi kita dapat menjaga kesehatannya dan juga sebaliknya kalau kita sering olahraga itu dapat meningkatkan energi level kita gitu. Nah, dan juga kita juga dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Karena kalau kita memahami the mind body connection, otomatis kita akan kurang-kurangin stres kita gitu. Karena kalau kebanyakan stres itu kan kita bakal cepat mengalami penuaan gitu. Nah, kalau kita udah tahu nih kalau stres sering-sering itu bakal mengalami penuaan, kita dapat mencegah timbulnya resiko ke berbagai macam penyakit tersebut gitu. Dan juga dengan memahami ini, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, jadi kesimpulannya, the mind body connection itu pikiran dan tubuh kita itu saling terhubung untuk saling mempengaruhi. Jadi, kita seharusnya menjaga kesehatan fisik kita dan kesehatan mental, tidak hanya menjaga salah satunya gitu ya. Nah, karena di dalam jiwa yang sehat itu terdapat juga tubuh yang kuat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Ya, halo. Thank you, Indah, materinya bagus banget materinya. Jadi untuk yang mind body connection ini sebenarnya sangat relate gitu ya, maksudnya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama hidup kita gitu. Dimana dulu ada yang ngomong gitu ya, yang dulu ngomong kalau misalnya hati seni, pikiran seni, tubuhnya itu jadi lebih sehat gitu. Nah ini jadi yang di-share Indah ini sangat relate gitu ya, sama yang udah kita jalanin sehari-hari. Itu yang menurut saya ini materinya bagus dan coba kita praktekin sehari-hari gitu untuk menjaga pikiran kita supaya badan kita juga lebih sehat. Thank you, gitu aja. Oke, selamat pagi semuanya. Saya Livi Delisha. Saya ingin menanyakan nih. Nah, salah satu ciri-ciri dari mind body connection itu ada yang susah tidur kan. Nah, gimana caranya biar kita tuh dapat mengurangi susah tidur tersebut? Makasih. Oke, kalau sepengalaman aku pernah juga tuh susah tidur ya. Nah, biasanya kalau susah tidur itu kita lagi banyak pikiran nih, makanya otak kita nggak bisa berhenti untuk memikirkan hal tersebut. Sedangkan kalau kita tidur itu kita butuh ketenangan, baik di secara lingkungan maupun otak kita gitu. Jadi kalau kita pengen tidurnya lebih deep gitu atau nggak susah gitu, sebaiknya kita menghilangkan pikiran-pikiran yang dapat membuat otak kita itu menjadi lebih rumit gitu. Nah, selain itu mungkin kita juga dapat berolahraga gitu, karena olahraga itu bisa buat tidur kita menjadi lebih nyenyak nantinya gitu. Paling mau tanya ini sih, tadi kan dibahasnya tentang olahraga gitu ya. Nah, kalau tentang makanan yang dikonsumsi itu bisa ngaruh juga nggak sih ke tubuh sama pikiran kita? Nah, itu harusnya juga dapat mempengaruhi sih. Soalnya aku pernah ini nih nonton di TED ya. Kalau setiap apa yang kita makan itu, apapun yang kita makan itu dapat mempengaruhi tubuh kita. Jadi kayak gula berapa kita makan per hari atau makan gorengan itu juga dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Nah, jadi sebaiknya kita jaga-jaga makanan gitu ya. Jadi kayak dilihat dulu kalau makan ini kita bakal pengaruhnya apa ke tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya itu berpengaruh banget gitu.